Ekonom senior Rizal Ramli mengkritik kebijakan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Ia mengkritik berkaitan dengan kebijakan BBM subsidi sampai menyebut pemerintah Jokowi terkait utang pinjaman online pinjol. Sebelum lanjut jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. 1. Tuding pemerintah Jokowi terikat pinjol. Rizal Ramli mengaku kelas dengan pejabat-pejabat yang mengungkap bahwa subsidi untuk BBM Pertalite bagaikan membakar uang negara. Menurutnya, yang semestinya disebut membakar uang negara adalah pejabat negara yang mengambil utang dari negara lain dengan bunga yang tinggi. Pembakar uang paling besar itu pejabat yang ngutang jor-joran dengan bunga ketinggian, yield 2% di atas negara-negara yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia. Sehingga tahun depan, Indonesia harus bayar bunga utang saja Rp441 triliun dengan cara ngutang lagi. Ungkapnya. Dalam keterangan tertulis, Senin tanggal 19 September tahun 2022. Karena harus membayar bunga yang besar. Menurut dia hal itu menjadikan pemerintahan Jokowi seperti terikat pinjaman online pinjol. Seperti diketahui, mengutang di pinjol, bunga yang dikenakan biasanya lebih tinggi dari bank. Pemerintah Jokowi sudah terikat pinjol. Itu yang harus dikurangi. DGN negosiasi utang. Bukan bikin susah 240 juta rakyat Indonesia, tegasnya. 2. Kritik Rizal Ramli soal data kebijakan BBM. Ia juga mengkritik keterangan sejumlah menteri Jokowi yang mengungkap bahwa BBM subsidi banyak digunakan oleh masyarakat kalangan mampu atau orang kaya. Menurutnya sebanyak 120 juta pengguna motor menggunakan Pertalite untuk bekerja dan mengantarkan anggota keluarganya. Rizal menambahkan bahwa ratusan motor juga dengan pengguna kelas menengah ke bawahlah yang mengonsumsi Pertali. Mohon maaf mayoritas yang pakai Pertalite itu 120 juta pengendara sepeda motor, yang menggunakan motornya untuk bekerja dan antar istri dan anak. Rata-rata 240 juta orang naik motor. Itulah golongan menengah bawah, ungkapnya. Bukan orang kaya. Bukan bakar-bakar BBM seperti pemilik motor moge. Sisanya 35 juta orang barulah lumayan. Menengah atas yang pakai Pertamax dan solar. Lanjutnya. 3. Uji data Rizal Ramli dalam kritik ke Jokowi. Namun demikian, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan bahwa mengutip dari data Korlantas Polri, jumlah total sepeda motor di Indonesia tidak sampai 120 juta. Dari 120 juta total di Indonesia, itu kan ada motor yang mewah, motor besar, motor yang memang kategori 250 cm3 atau 150 cm3 mereka bisa menggunakan Pertamax. Jadi saya kira tidak semua 120 itu menggunakan Pertalite. Pasti ada menggunakan Pertamax atau BBM di atasnya, katanya kepada Detikcom. Merujuk pada keterangan Rizal Ramli yang mengatakan 120 juta sepeda motor menggunakan Pertalite dan 35 juta lagi menggunakan Pertamax. Artinya jumlah motor yang disebutkan sebanyak 155 juta. Jadi agak membingungkan. Karena jumlah total sepeda motor di Indonesia hanya 120 juta atau bahkan kurang dari 120 juta. Jadi itu tidak semua menggunakan Pertalite. Pasti juga ada yang masyarakat mampu, ungkapnya. Untuk data jumlah motor di Indonesia, mengutip dari Detikoto yang melansir dari data Korlantas Polri, jumlah motor di Indonesia 120.254.398. Data ini berdasarkan pemberitaan pada tanggal 5 September tahun 2022. 4. Pengguna Pertalite, berkaitan total pengguna BBM Pertalite dari kendaraan. Mamit menggunakan survei sosial ekonomi nasional, Susenas, yang mencatat bahwa dari total pengguna Pertalite, hanya 30% adalah roda 2 dan 70% adalah kendaraan roda 4. Untuk roda 2, 97,8% adalah sepeda motor pribadi. Sisanya, 2,2% adalah ojek atau ojek online, tutur Mamit. Namun, kalau bicara tidak semuanya pengguna motor adalah masyarakat mampu. Saya setuju. Tidak semua. Jelasnya. Jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya.